Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Wow, lumayan nih suasananya ya, hangat. Hangat dan mulai lapar ya. Tapi alhamdulillah kita sudah dapat banyak nutrisi ya dari beliau ya, guru kita Bapak Dr. Sukamta PhD ya. Saya mengenal beliau itu sejak Hamzah masih bayi. Jadi putra beliau yang pertama itu murid saya karena saya awal sekali ikut berkarya itu mengajar di PAUD ya, rintisannya Bu Muzna ya, Belis ya, dan Hamzah dan kawan-kawan ini generasi-generasi awal ya, luar biasa. Sebelum kemudian beliau mencari ilmu di London ya di Inggris ya, dan membawa, yang saya paling ingat itu beliau itu membawa kurikulum Islam ya yang dikembangkan di British Raya untuk sekolah di Jogja, dan Muzna waktu itu yang mengembangkan aplikasi di sekolah. Jadi memang kalau soal atensi ya, perhatian terhadap dunia pendidikan ya, pengembangan potensi masyarakat itu harus tidak dulu. Makanya ternyata Bu Diah juga sedang di Jogja, cuman waktunya mepet sekali kan, sore dia sudah balik ke Jakarta. Saya sempat membantu tim Bu Diah waktu beliau masih di PT POM Jogja. Banyak sekali kebaikan yang beliau wariskan di sana. Ya, pengajian ini terus beruntung ya, karena bidang perempuan dan ketahanan keluarga di BPPSDIY termasuk salah satu mitra untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Boleh dong kasih aplaus buat BPKK ya, kita ya. Komandannya nih sahabat saya ini dia. Jam berapa dari Kulon Progo? Ya, dan timnya ya. Bu Dewi, Bu Dia itu ya, juga yang saya sayangi Bu Ani mana? Ya, ini juga luar biasa, ini yakin acara ini bertahun-tahun yang lalu, gonta ganti jadwal. Ya, baik, itu saking setianya ya. Oke. Sebelumnya saya pengen tahu gitu ya, dan saya juga yang saya sayangi ya, semua tokoh masyarakat ya, kelihatannya ada beberapa bunda-bunda ya, terima kasih sudah hadir ya ibu-ibu semua yang mudah-mudahan kerso untuk memberikan banyak masukan ya kepada kawan-kawan yang sebagiannya juga masih muda-muda gitu ya, agar apa yang dilakukan membuahkan hasil yang lebih baik. Nah, waktu kita saya kira nggak banyak, jadi saya fleksibel aja. Kira-kira kita bisa diskusi tentang apa gitu ya. Dan saya yang pertama pengen saya tahu adalah ini penutupan, ya. Apakah itu artinya kita sudah menyelesaikan berapa SKS? Atau belum? Mbak Asli, ini penutupan untuk sekolah konsultan keluarga angkatan pertama, teman-teman dari PKS. Oh, kita kasih aplaus dulu kalau gitu. Buat angkatan pertama ini penutupan, buat angkatan berikutnya ini pembukaan. Kami berharap nanti di angkatan selanjutnya ada banyak ibu-ibu yang kesal bergabung. Wah ya, harus wajib bergabung ya. Kenapa? Karena menjadi konsultan keluarga itu sebenarnya sebelum kita memberi, kita mendapat. Itu mungkin kan? Orang yang disebut konsel ya, memberikan bantuan itu karena dia memiliki sesuatu untuk digunakan menolong. Nah, BPKK memfasilitasi ya perangkat ya, pengetahuan, keterampilan, sikap menolong gitu ya, sehingga keluarga Indonesia lebih bisa punya ketahanan. Oke. Kalau gitu ada dua grup gitu ya. Yang satu grup penutupan, baik.
yang satu grup pembukaan gitu ya, selamat datang ya. Nah, saya nggak tahu nih materi ini lebih pas buat yang mana gitu, tapi oke lah. Saya Ini belum pembukaan. Oke, kalau gitu saya sharing aja ya, karena dan saya senang kalau kita bisa diskusi ya. Oke. Nah, teman-teman di sini sebagian besar saya kira bukan orang baru ya. Ini kawan-kawan saya, guru-guru yang insya Allah sudah banyak menebar kemanfaatan di tengah masyarakat ya, termasuk jadi teman curhatnya ibu-ibu. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya yang disebut konsultan keluarga itu teman curhat ibu-ibu gitu ya. Gampangnya gitu ya. Kenapa? Karena memang mungkin kita bukan konsultan formal, ya kan? Ya, kita tidak mendapatkan certified atau uji kompetensi formal ya. Yang kita miliki adalah selembar hati yang berwelas asih untuk meringankan beban atau penderitaan orang yang sedang bermasalah. Setuju? Dan itu yang Ustaz Kanta katakan tadi, 4 langkah dan luar biasa. Hati-hati yang menyimpan energi welas asih. Kita tuh orang kan ada welas asih ya, Bu. Kalau nggak ada welas asih lah, Bu. Nggak urusan kue akeh. Ngopeni masalahmu, masalah kue akeh. Tapi ternyata agama tidak mengajarkan seperti itu. Intan surullah yang surku, wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Allah akan teguhkan kakimu. Jadi kita mendapatkan pertolongan itu melalui satu dinamika spiritual ya. Bukan berarti kalau aku menolong orang, terus aku kehilangan waktu untuk menolong diriku. Bukan. Bahkan kadang-kadang melalui menolong orang, kaki kita jadi lebih kokoh. Ya. Kenapa kita di situ bertasbih Allahu Akbar? Orang saudara saya sedang mengalami masalah seperti itu. Betapa banyak karunia yang Allah kasih untukku selama ini. Nah, saya udah masih di sini nggak? Atifah berdiri dong, kenalan dikit. Ini yang sekarang udah punya kompetensi baru, driver. Jadi kalau gitu boleh kasih aplaus dong. Ini putri saya semester 4, calon psikolog insya Allah. Ya, semester 4 juga punya psikologi UGM. Dia suka tanya gini, kalau saya lagi konseling, kebetulan salah satu profesi saya konselor ya. Kalau saya lagi konseling itu dia komennya gini, suatu hari dia pernah komen gini, Bunda kok sok tahu banget sih? Semua masalah, semua cerita, semua macam-macam cerita orang direspon. Memang Bunda tahu masalah mereka itu persisnya kayak apa? Lama pertanyaan dengan saya. Memang Bunda ngerti, memang Bunda pernah. Masuk akal ya, Bu ya? Masuk akal nggak? Masuk akal ya. Jadi suka banget sih orang datang selingkuh, ya diparani. Orang datang ribut konflik, ya direspon. Orang datang bawa masalah, orang ketiga ya direspon. Datang dengan masalah bertengkar sama anaknya sendiri, ya direspon. Datang dengan masalah ribut sama mertua, ya direspon gitu. Jadi pertanyaan anak saya, suka banget sih. Kira-kira, ya ini gayanya anak muda. Walaupun itu kemudian menghantarkan dia ikut bersama saya belajar psikologi. Mungkin dia heran kali ya. Mungkin dia heran kali ya. Ya saya juga nggak tahu. Saya diam tuh ditanya begitu. Iya ya. Aku kok soal banget ya. Aku kok soal banget ya. Yang aku tahu satu lah. Aku ini menolong. Sedikit ilmu yang aku punya, ini aku pakai untuk menolong orang. Nah, lantas kita terhubung dengan belajar, ya kan? Ya, karena belajar nggak harus mengalami. Kalau kita baru bisa nolong orang kalau mengalami kekacauan ya bahaya ya. Nah, dalam hal ini justru kita mampu menolong karena kita juga memiliki peran sebagai model, ya. Karena melalui model atau meniru orang belajar lebih banyak. Jadi
Walaupun salah kalau dibilang nggak pernah ribut sama suami, nggak punya konflik, nggak ada masalah, salah. Karena yang namanya problem, ya, masalah konflik itu adalah realita yang lekat dengan kehidupan. Hanya bedanya mungkin saat ini ada saudara kita yang ada dalam masalah dan belum menemukan jalan keluar. Setuju ya? Kangen banget ya. Masya Allah. Nah, sebenarnya tema saya agak complicated. Di waktu sekian ini, nanti saya oleh-olehi ya. Nanti materinya boleh di copy. Tema kita ini pakai yang mana? Ini ya. Oh, dengan senang hati, syukur. Terima kasih sekali. Ya, tema kita helping relationship dan proses counseling. Sorry, ini karena bentuknya PDF ya. Mungkin yang PowerPoint juga ada juga. Helping relationship dan relasi menolong. Relasi menolong. Jadi relasi itu nggak semuanya menolong. Tadi Pak Antara bilang ada relasi nyinyir, ya kan? Relasi gosip, relasi umum gitu ya. Relasi, jadi tidak sedikit relasi yang sifatnya itu melukai, ya. Atau orang bilang relasi toksik. Relasi itu meracuni gitu. Nah, ada orang-orang tertentu yang mereka itu benar-benar butuh relasi yang menolong. Relasi yang bisa mengurangi beban. Relasi yang bisa memberikan atau menyantuni perasaan mereka yang sedang menderita. Ya. Yang bisa membuat mereka punya tambahan energi untuk merawat ketabahan. Yang melalui ketabahan itu mereka bisa lebih tenang. Melalui ketenangan itu mereka bisa berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Itulah relasi menolong. Dan itulah tugas konsultan di luar. Ya. Jadi ketika orang datang gitu ya, wajahnya ya, bisa mengekspresikan wajah orang yang sedang ditimpa beban berat gitu ya. Bisa ya, karena saya belum bisa, saya terbiasa. Oke ya, jadi yuk kayak gitu. Mungkin matanya, ya biasanya ototnya cenderung ke bawah ya. Gini nggak Bu? Wes, oke ya. Jadi ya kira-kira ya, cenderungan ototnya itu ke bawah. Mata, pipi, bibir, termasuk langkahnya itu cenderung ke bawah. Tapi walaupun beberapa orang mungkin ada yang tetap mampu gitu ya, menampakkan seakan-akan dia cukup kuat, tapi dalamnya hancur gitu ya. Itu juga ada. Nah, melalui relasi menolong, proses konseling itu dilakukan, ya, oke ya. Jadi ini helping relationship itu bagian dari komunikasi menolong, terapeutik atau komunikasi yang menyembuhkan, ya. Dia direncanakan secara sadar, bertujuan dan dipusatkan untuk kepulihan. Nah, itu ya, itu bedanya ya. Jadi dilakukan untuk membantu orang lain dengan menggunakan sumber-sumber internal agar tumbuh ke dalam arah yang positif. Sumber internal itu sumber dari dalam diri saya dan diri klien gitu ya. Nah, tujuannya untuk mengaktualisasikan potensi pada klien dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Kemarin ada klien ini, kita harus jaga privasi klien ya. Jadi kalau cerita kasus klien jangan sampai bisa diketahui. Ya, saya punya cerita, misalnya. Jangan disebut namanya, alamatnya, jangan ya. Jadi kemarin ada konselor klien dari salah satu kota di Sulawesi. Online, karena jauh ya. Suami istri, kemelutnya itu sudah 3 tahun. Jadi saya mendampingnya sudah 3 tahun. Naik turun. Ya damai lagi aja. Nah awal 2022 ini naik lagi. Ketegangan. Wah, akhirnya sebelumnya nggak pernah dilakukan konseling bareng.
satu-satu, mesti satu-satu. Saya mediasi satu-satu, baru nanti saya jahit sendiri. Kemarin saya challenge, gambar remaja. Yang masih siap bareng. Dia usianya sekitar 40, suaminya mungkin 50 kurang. Dokter secara dokter, karena dia sudah jadi konsultannya dokter. Suaminya pengusaha, pemborong, rumahnya 3, mobilnya 4, pembantunya banyak. Jadi yang Pak Kamsa katakan tadi bahwa fasilitas itu bukan ukuran kebahagiaan ya. Ya, karena kebahagiaan itu sebenarnya ada di mana? Di hati ya Bu ya. Dan kebahagiaan itu nggak perlu dicari gitu. Apapun bisa menjadi sumber kebahagiaan kalau disampai oleh hati yang mekar, hati yang penuh syukur gitu loh. Apapun akan menjadi musibah kalau disambut oleh hati yang penuh yang nggak pernah puas, ya nggak? Ya, apapun akan jadi alasan orang untuk mengeluh. Wah, mobil kuwi, mana Pajero, gitu ya. Panas apa? Panas ya, jadi betul sekali, nggak bisa kita lepaskan di situ. Nah ini kebetulan kawan saya ini ya yang punya masalah ini. Wah, kalau soal fasilitas gitu ya, pokoknya. Jadi dia kalau bertengkar itu pergi ke rumah yang satunya, ya tinggalin rumah satunya, gitu. Apa namanya? Mereka bertengkar gitu. Nah, salah satu isunya adalah menurut suaminya istrinya itu terlalu mungkin masa lalu, gak sopan, gak bisa merendahkan diri di depan suami, bahkan memangkas suami dan seterusnya. Nah, keluhan istrinya apa? Suami itu biasa setiap tahun melobi istri untuk minta kawin lagi. Ya, dan salah satu alasannya itu ya sama istri model ini. Orang yang lembut, yang menenangkan, ya. Jadi ada gitu ya. Ibu itu tinggal gitu loh. Yang terakhir itu sampai minta turun di jalan, keluar dari mobil, jalan kaki semuanya gitu ya. Ya, gitu. Yang nggak saya katakan adalah luar biasa gitu ya. Di saat orang sedang membutuhkan variasi, lantas ada ibu-ibu yang bersedih gitu ya, menjadi gitu. Wah, itu rasanya kayak apa Bu? Oase di tengah gurun pasir kan? Tetap berlangsung. Istri pergi udah 10 hari nggak mau balik sebelum memperjelas bahwa suaminya tidak lagi. Siapa yang bisa menjamin suami bukan lagi? Ya, saya pasti nggak mau kan ngasih jaminan kan? Suaminya udah mulai putus asa karena merasa istrinya terlalu tidak menyenangkan gitu ya, dan dia pengen dapat kedamaian. Oke. Maka saya katakan keduanya, oke Bu, hasil sudah beberapa kali ketemu Bapak, ketemu Ibu. Hari ini kita ketemu Bapak. Ini apa? Keluhan prioritas. Hanya boleh sebut keluhan. Karena kalau enggak, kita baru orang masalahnya mau. Ya, jadi saya batasi maksimal 2 jam. Dari awal sudah disepakati maksimal 2 jam. Keluhan prioritas. Temanya apa? Keluar tema yang tadi. Yang tahu kamu minta kawin sama orang yang sama. Jadi sebenarnya dia udah punya, ya, udah stabil ya. Terus suaminya ingin istrinya, keluhannya adalah biar dia menyadari sebagai suami dihormati, disanjung gitu ya. Dan oke, tujuannya bagus semua. Wah, ini proses ya. Proses menolong itu berorientasi pada tujuan. Ya, jadi sadar bertujuan untuk kesembuhan. Next, untuk Mas Pak Siap. Terima kasih sudah menolong. Ini juga dari konsultan ya, menolong. Ya. Nah, di situ salah satu yang dibutuhkan adalah komunikasi akrab dan menghargai tanpa menghakimi. Jadi kalau kita jadi konselor, jangan menghakimi. Bapak gimana dong? Kok dia tahu cuman? Wah, sampai padu ya, bisa pecah zoomnya itu. Left ya, jangan ya. Ya, oh iya gitu. Kan jangan baper. Kalau masih konsultasi untuk orang lain, bilangan baper.
bujone kita gerusoi. Ojo ya, jangan tahan. Oh ya, tujuan saya ngomong. Pasti bapak ini punya ceritanya sendiri kenapa begitu. Iya kan? Ibu ini punya ceritanya sendiri. Oh, ya difasilitasi. Siapa dulu yang ngomong? Siapa dulu? Awalnya masih enak, masih enak gantian. Begitu kesana-sana kan, gak gitu pak. Bapaknya, saya omong ini pakai bahasa aroma Sulawesi ya. Itu dia harus dilihat dia seperti itu sama suaminya. Ya, istrinya lagi. Bapak itu tidak betul itu begini. Wah, gitu ya. Dia sudah lama gitu. Mama memang tidak bisa berubah. Bapak ketakutan setiap hari. Ternyata mamanya ketakutan. Ya, terus istrinya cerita kembali ke tujuan. Setiap kali mereka udah mulai tinggi. Oke, ayo kita fokus lagi ke tujuan. Nah, itu yang paling mudah. Jadi ketika kita, ya mungkin ibu-ibu, saran saya sih untuk awal jangan pertemukan. Ya, mempertemukan pasangan itu butuh energi besar. Jangan sampai habis itu kita yang cari konselor. Itu aku trauma gitu ya, jangan ya. Jadi ya emang alat-alat lebih baik satu gitu ya. Nah ini tapi karena saya udah laku dengan dua-duanya, sama ini udah 6 kali lah sama ibunya ya, sama suaminya udah 4 kali lah. Jadi oke lah gitu ya. Oke, kembali ke tujuan. Kemudian bangkitkan lagi saran bapak ibu saya itu salut terus. Bapak ibu itu dalam kondisi bertengkar, sekarang sedang berpisah rumah aja mau konseling bareng. Itu kekuatan dan bapak ibu punya tujuan. Nah, jadi kebayang nggak prosesnya? Ya, jadi kita apresiasi. Dia mikir, oh ini masih bagus ternyata. Masih ada nah, gitu ya. Jadi akrab, menghargai tanpa menghakimi. Next. Nah, di situ sikap dasar kita adalah penerimaan, pemahaman, dan keterbukaan. Bangun. Ya, jadi biar jangan malah ikut perang. Sebentar pak. Bapak tadi ngomong ini, jangan konfrontasi dulu, apalagi kalau konteksnya berpasangan. Walaupun mereka pasti pengen dapat pembelaan. Lihat tubuhnya khas, istri saya. Lihat itu bunyi khas, suami saya main tubuh. Gitu. Oke, penerimaan, penghargaan positif ya, pemahaman keterbukaan. Jadi ingat masalah orang itu yang dia ceritakan itu nggak ada sepersekian dari kenyataan, ya. Jadi jangan sok tahu. Ya? Tahan untuk memberikan terlalu banyak nasihat. Ketika kita konseling itu kita pahami aja apa yang keluar dari. Oh I see, saya paham. Oh ini nama pemahaman. Oh ini yang dimaksud bapaknya sebagai membangkang itu mungkin ini. Ya toh? Mungkin ibu tuh masih pakai mungkin gitu. Liane si amai dahsyat, nggak ngerti aja. Ya, atau siapa tahu si bapaknya juga sama kasarnya. Namanya relasi, kita nggak ngerti. Ya, belum tentu kesadaran diri dia bagus sehingga dia bisa menilai orang lain, tapi tidak bisa menilai diri sendiri. Oke, jadi nggak ada yang bisa kita pahami secara utuh, nggak ada. Karena itu terus dalam proses konseling itu kita bangun pemahaman. Kalau sekiranya kita sulit untuk menemukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, kita kan kembali ke 7, gitu, ya. Kemudian keterbukaan. Nah, keselarasan antara pikiran dan perasaan, termasuk keterbukaan kita juga boleh. Nah, pada titik tertentu misalnya saya bilang gini, oke Bapak Ibu waktu kita tidak banyak lagi. Oke. Boleh saya memberikan komentar. Nah, maka komentar kita ini harusnya komentar yang terbuka. Jangan bohong. Jangan PHP. Ya sebenarnya Bapak Ibu gak punya masalah. Gitu gubrak gitu ya. Saya tahu masalah Bapak Ibu itu pelik dan mungkin akan terulang kalau melihat dari polanya. Ya kan? Itu keterbukaan. Nah
sekarang tinggal bagaimana mana yang bisa kita kurangi pengurangannya, resikonya. Wah, alhamdulillah dalam 2 jam itu akhirnya suaminya memutuskan untuk meninggalkan willnya, berjanji akan kembali menjadi ayah dan suami yang baik, bla bla bla. Walaupun istrinya tenang, ya masih begitu, tapi itu udah bagus ya, udah diberikan penekanan. Saya katakan pada bapaknya, wah luar biasa, selamat ya Bu X ya, sebutkan Bu siapa kira-kira, Bu Mawar. Selamat ya Bu Mawar ya, Bapak sudah mengambil keputusan untuk kembali menjadi suami dan ayah yang baik. Selamat ya Pak. Selesai tujuannya itu. Jadi, boleh saya mikir kan depan bayarnya pernah. Kita mau repot. Udah lagi ya maksudnya, ya toh. Maksudnya adalah kita nggak usah mengantisipasi masa depan. Tahun 2023 tanggal berapa dia akan minta kawin lagi? Nggak usah. Wallahu a'lam bishawab. Hiduplah saat ini di sini yang dilakukan, berikan perhatian pada suami yang sudah berkomitmen untuk kembali. Nah itu pesan saya untuk istrinya, gimana Bu? Ya berorientasi sekarang, Bapak sudah begini, ya insya Allah Bu Hasmi. Wah, ya, ini akhirnya sudah selesai. Ribut-ribut tadi udah banyak tuh. Bapaknya sempat ngambek. Sudah Mama, saya mau tutup ini Zoom. Badan tuh, ya kan? Sampai harus ngantuk. Ini ya, terus gimana Pak? Kalau Bapak memang merasa sudah gak tahan, gak apa-apa, kita akhiri. Ya kan? Orang kan gak tahan. Ya, iya Ibu, saya malu katanya gitu. Kalau saya Pak ya, ini bukan hal yang memalukan. Karena kita ada dalam suasana untuk mencari solusi. Ibu gimana? Saya tahan Ibu. Istrinya, saya siap gitu ya. Mau belajar. Gimana Pak? Ya itu Ibu. Akhirnya kembali lagi ya. Nah, jangan sampai kita menyudahi konseling itu dalam keadaan masih panas terus. Saya tutup saja ini Zoom saya lagi. Ya sudah, silakan juga selesai, jangan. Ya, tutup tak kembali ya Allah. Sambil memberikan konseling, mohon pada Allah. Ya Allah, Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Hadir lagi. Akhirnya yang satu sekolah itu selamat Ibu, selamat Bapak. Duh, saya senang banget karena istrinya yang pertama kali. Iya, terima kasih. Maafkan Mama ya Pak. Nah, terus bapaknya bisa bilang, maafkan Papa ya Ma. Di rumahnya sendiri-sendiri itu ya. Oke, saya bilang kalau begitu dan saya sudahi. Silahkan endapkan proses hari ini. Saya senang banget melihat Bapak Ibu bisa akhirnya menemukan titik temu. Saya sangat bahagia. Dan beberapa hari ini persiapkan untuk kembali bertemu. Ya, mudah-mudahan dengan kembali satu rumah hidup bersama kita bisa merajut kembali perasaan kita. Iya Ibu. Oke, sudah kita bisa akhiri ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuma bedanya terus rekening saya masuk. Nah itu jangan begitu ya. Ibu jangan tunggu itu ya. Atau masih proses terakhir masuk rekening gitu. Tapi kalau belum nambah itu lain. Ya kebetulan ya. Tetapi yang dilakukan sama ya. Sama dengan buasi kan ada yang masuk rekening saya enggak beda dong. Jangan. Tetap jangan batalkan pahala. Seandainya tidak ada masuk rekening buasi pun sama. Buasi akan melakukan hal yang sama. Itu beda, jangan dicampur-campur. Rezeki itu minallah. Ya kalau dia nyambungin ke rekening dengan gambaran punya rumah 3, mobil 4 kan nggak problem kan? Iya nggak problem ya, jauh dari masalah. Tapi beda kalau kita menghadapi orang yang justru kalau dia mengeluarkan uang habis konseling bermasalah lagi.
Ini konsultasi saya kalau enggak harus transfer gitu ya, jangan ya. Yang kayak gitu kita bisa menggunakan kebijaksanaan. Mungkin kita terima tapi kita kasih apa cashback gitu ya sebagai tanda syukur kayak gitu tuh seringnya ada. Oke. Nah, di mana Bu Hasmi disebut itu sebagai healthy relationship. Apa yang membuat sebuah relasi itu disebut menolong, ya? Nah, ini teori dari ahli, ya. Teori ini sudah cukup lama, saya belum update yang terakhir gimana. Tapi saya kira karakteristik ini nggak akan berubah banyak, ya. Yang satu, pertama adalah afeksi, 2 intensitas, 3 pertumbuhan dan perubahan, 4 privacy, 5 dorongan, 6 kejujuran. Nah, jadi satu hubungan disebut membantu jika satu hubungan konselor klien lebih sebagai hubungan afeksi daripada kognisi. Jadi bukan tanya jawab gitu loh, tapi curhat, ya. Jadi tetapi kalau dalam kapasitas sebagai konsultan, bahasanya saya belum bisa. Kalau harus merespon dengan afek, nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban untuk menjadi ahli banget gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan saya siap menjawab jika ada pertanyaan, boleh. Tapi ini disebut proses kognisi. Ya, jadi dia misalnya bilang, Mas nih, kenapa ya saya nggak bisa tuh hormat sama suami seperti yang dipersepsikan suami saya. Nah, gitu misalnya kan itu pertanyaan nggak? Kita jawab. Oh, ini bisakah Ibu ceritakan kalau selama ini sikap Ibu ke Bapak seperti apa? Nah, gitu ya, komisi ya. Nah, kemudian dia jawab, oh, menurut persepsi Ibu, sikap Ibu itu sudah dilakukan dengan perasaan menghargai. Sudah, tapi suami saya tetap menganggap itu tidak menghargai. Nah, itu bentuknya kognisi ya, tanya jawab. Nah, kalau kita mau masuk ke afeksi, kita bisa mulai misalnya, oh iya, mungkin kalau Ibu sadari ketika Ibu mencoba untuk ngomong ke Bapak, misalnya dalam situasi ada masalah, ada konflik, perasaan Ibu tuh gimana waktu ngomong? Ini mulai afek, ya. Terus dia bilang, situ sebel Bu sebenarnya, mau langsung diri. Wah ya, orangnya itu gak mau, padahal dia walaupun saya istri ya Bu, maaf ya, pendidikan saya itu. Wah ya, misalnya ya, oh ada konteks di mana dia kan menjadi lebih genuine, ya. Nah ini afek, oh iya Bu, wajar sih. Kalau ada perasaan kayak itu, mungkin memang seobjektifnya mungkin saja Bapak merasa lebih lebih inferior. Dan biasanya kalau inferior itu memang kebutuhannya untuk dihargai jadi lebih tinggi. Sehingga kira-kira Bu, apa yang bisa membuat Bapak, jika asumsi kita Bapak ini inferior, apa yang bisa membuat dia merasa cukup berharga? Isunya sudah indah, ya. Nah, ternyata relasi di hubungan seksualnya juga gak memuaskan. Relasi ternyata banyak aspek-aspek yang. Nah, ini sudah mulai afeksi. Tetapi tidak jadi masalah kalau ya Bu, itu nggak apa-apa. Kita diskusi aja. Sifatnya tanya jawab. Tetapi dia akan lebih membantu jika afeksi dia. Kemudian intensitas antara konselor klien ada intensitas sehingga muncul keterbukaan di antara keduanya. Jadi ketika kita melakukan hari ini sesi 1, besok sesi 2 ada intensitas. Nggak bisa kita sebentar aja 15 menit gimana kok legakan, nah sudah masih ya jamnya saya jemput anak silakan pulang gitu. Jadi intensitas dia membutuhkan waktu ya. Kemudian pertumbuhan dan perubahan. Hubungan konseling ini bersifat dinamis terus berkembang, ada perubahan dan perkembangan ya. Itu disebut relasinya karakteristik membantu. Oh, seperti tadi misalnya dalam satu sesi konseling 2 jam itu di situ terjadi nggak perkembangan? Terjadi. Ya, dalam 2 jam itu terjadi asal surut naik dinamis. Oke, saya tinggalkan lagi. Oh iya. Ternyata kita juga punya kekuatan ya. Mungkin betul ya. Mungkin ini betul ya. Bahwa sebenarnya kalau kita fokus pada kekuatan kita bisa menjadi pasangan yang betul.
Nah, inilah yang disebut dengan proses pertumbuhan dan perubahan. Kemudian privacy, keterbukaan klien bersifat konfidensial, harus jaga kerahasiaannya. Misalnya ketika saya cerita untuk belajar hari ini, kan nggak ada satupun yang tahu wajah klien saya kan? Ya, karena kata kuncinya nggak jangan ada yang dibongkar, gitu ya. Maka privacy dijaga. Termasuk dia dengan relasi pertemanannya, circle-nya. Ya, walaupun misalnya yang kasih referral itu adalah orang yang saya tahu ya. Bu Hasti, saya tolong dong ini bantuin ya konsultasi untuk pasangan jebret. Nah orang yang minta tolong ini tuh nggak boleh saya nyember ke dia gitu loh banget ya. Ibu itu loh klien saya kemarin tak ya mau dijual orang nggak boleh ya, nggak boleh, sama sekali konfidensial. Kalaupun kita perlu mengutarakan ini karena tujuan untuk menolong, maka kita harus mendapatkan izin dari yang kita tolong. Apakah itu akan menolong dia atau enggak kan? Itu bukan kita yang tahu ya, kita perlu masukkan. Oke? Yang kelima, dorongan. Konselor dalam hubungan lingkungan memberi support ya, jadi harus ada dorongan di situ. Yang terakhir, kejujuran didasarkan atas terbuka dan jujur. Jadi saya pernah gangguin orang, aduh saya kapok tuh artinya gini, ternyata bohong gitu loh. Ya ternyata bohong dalam perjalanannya itu itu tapi ya mungkin bukan dia berbohong ya, cuman dia tricky lah, cari-cari celah gitu ya. Jadi sehingga wah effortnya besar itu, saya harus ke Jakarta. Jadi konseling para pihak ini juga harus perselingkuhan ya, jadi ada istri pertamanya, istri kedua, istri ketiga kemudian ada dia, kemudian ada anaknya yang remaja yang juga depresi karena akibat itu semua. Tapi ternyata suami ini memang banyak manipulasi, ceritanya banyaknya. Akhirnya saya tegaskan, Bu sih nggak bisa bantu kalau tidak terbuka. Bu sih takut malah nggak bisa bantu sama sekali. Jadi Bu sih minta maaf ya, kalau kita bisa jujur lebih jelas gitu, saya mungkin masih bisa bantu fasilitasi. Kalau enggak, saya merasa nggak bisa nolong gitu. Akhirnya cerita soal donor. Oh ya udah Pak, kalau itu harus cerita Bapak akui. Tapi kok nanti dia ngamuk gini. Ya sudah, kalau begitu Bapak terima. Sikap dia yang sekarang ini itu sudah senilai dengan apa yang Bapak kata, Bapak sampaikan. Tetap santuni sebesar Bapak. Setidaknya dia adalah ibu dari anak-anak Bapak. Dia butuh waktu banyak untuk kembali membangun hidupnya, gitu ya. Nah, misalnya nggak bisa kita nolong orang kalau hoax, gitu ya. Next, teman-teman, next. Nah, ini proses konseling itu sebenarnya seperti ini, ya. Yang tadi yang itu ya. Iya, jadi mulai dari relation building, membangun relasi, kemudian terjadi program assessment, kita assess masalahnya apa. Kalau sudah ketahuan masalahnya, step ketiganya goal setting, itu kan tujuan. Dari masalah itu tujuannya apa? Ya, tahapnya ya, secara kasar ya. Kalau sudah dapat tujuannya, baru intervensi berlangsung. Yang terakhir evaluasi sudahi kalau sudah selesai. 5 tahap konseling ini semua lingkaran membutuhkan relasi menolong, gitu ya. Oke. Next. Nanti, nah ini di antara keterampilannya. Oh, berarti seorang konsultan butuh apa? Yang sederhana sih, kontak mata, ekspresi wajah, mendengar aktif, kedekatan fisik, gestur tubuh, nada suara, refleksi perasaan, refleksi isi. 8 ini kapan-kapan kita praktekkan. Berapa waktu lalu itu kita udah take video sebenarnya, semuanya. Dapat saya yang simpan ya. Walaupun belum semua keterampilan itu kita detailkan ya. Jadi memang perlu role play ya. Kalau ibu-ibu di sini saya lihat bagus-bagus semua, ya. Kontak matanya bagus, ekspresinya sesuai ya. Mungkin yang nanti kita lakukan tuh kayak apa sih mendengar aktif, gitu kan? Kayak apa sih merefleksi perasaan, kayak apa merefleksi isi, gitu ya. Oke, next. Nah, lebih detail lagi keterampilan menolong ya, itu ada attending. Nah, postur tubuh terbuka, condong ke depan ya, tapi nggak usah kaku ya. Masih bilang postur tubuh terbuka
Nggak usah gitu juga ya. Tapi intinya itu I'm here, I listen you, I here listen to you gitu loh. Saya tuh dengerin kamu, saya ada di sini now, gitu ya. Jadi intinya gitu. Jangan sampai kita ada depan dia tapi dia nggak pernah kita dengar karena kita begini modelnya. Gimana rasanya bu? Terus bu. itu udah awal dari ya attending ya, researchnya seperti itu. Next. Kemudian yang kedua ada open-ended question, pertanyaan terbuka, ya. Jadi ajukan pertanyaan open-ended. Kalau ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya tidak, oke, open. Tapi kalau yang butuh eksplorasi, maka berikan pertanyaan terbuka. Misalnya, kan susah ya jawab pertanyaan. Dan jawab aja pertanyaan saya tuh, ibu masih cinta nggak sama bapak? Itu jangan begitu. Itu bukan pertanyaan yang cocok untuk pertanyaan tertutup. Coba aja bu, ya atau tidak? Karena ini bukan ya. Untuk jenis itu berikan pertanyaan terbuka. Sebenarnya perasaan ibu bapak kalau boleh digambarkan itu bagaimana ya apa sih? Nah kan gitu ya. Ya, tetapi kalau bertanya, ibu putranya berapa? Nah itu ya gitu, jangan coba bu disadari bu, kira-kira berapa jumlah anak ibu? Bukan jangan, ya nggak perlu dihitung gitu ya. Jadi open aja, tertutup aja, disesuaikan. Next, open ended, helping writing skill yang berikutnya paraphrasing. Ya, seperti kita paraphrasing itu salah satunya untuk refleksi isi dan pikiran. Misalnya, dia udah ngomong tuh, saya pusing banget nih setiap tahun sakitnya kamu, izin minta kawin, apalah perempuan itu dibanding saya juga nggak tahu kenapa, gitu ya. Apa dia kena santet, atau dia sudah pernah menikmati hubungan intim sehingga dia seperti orang yang keracunan, nah misalnya gitu ya, dia ngomong gitu. Nah maka kita paraphrase. Ibu merasa buntu ya ini ya. Kalau tiap kali terulang, dia kayak motor gitu ya bu ya. Iya. Nah itu namanya paraphrasing. Ya, pakai bahasa kita, tapi menggambarkan perasaan dia. Oh itu naik nanti tingkat keterbukaannya. Keterbukaan, kepercayaan, kerjasamanya naik. Kalau sudah begitu, semakin dekat dengan tujuan. Nah oke. Paraphrasing, apalagi bapak-bapak, kalau di paraphrasing itu bapak-bapak lebih kelihatan kooperatif. Kenapa? Karena bapak-bapak jarang curhat, ya kan? Jarang curhat, jadi begitu curhat, kita paraphrasing itu berapa kali itu nangis. Itu saya rasakan, itu sudah sangat menolong keterampilan paraphrasing. Kalau yang sampai nangis ini istrinya yang selingkuh. 2 minggu semua malah laki-laki lain. Ketawa. Jadi jangan dikira cuma laki-laki ya yang bisa begitu ya. Perempuan juga banyak gitu ya. Jadi adil, harus bersikap adil. Ibu boleh jengkel sama bapak-bapak, tapi ternyata ada juga teman kita yang jengkelin ya. Ini urusan nafsu. Next, clarifying. Ya, kemampuan kita untuk mengklarifikasi. Jadi kalau kita ada rhyming, kalau kita ada roaming ya, jangan biarkan roaming itu membuat kita jadi salah persepsi, membingungkan. Harus kita clarifying. Maaf sebentar. Tadi ibu bilang kalau selama ini nafkah itu di ibu, walaupun bapak bekerjanya, itu namanya clarifying. Oh enggak gitu maksud saya buat si bapak tuh juga iya keluar uang untuk ini. Tapi, gitu ya, yang bayar kredit, yang bayar mobil gitu ya. Nah itu clarifying itu penting untuk kita semua seperti apa gitu ya. Oke, ini saya sedikit aja. Next, selanjutnya summarizing. Jadi kita ringkas. Kalau itu udah banyak tuh ya, udah 1 jam jalan, jangan lupa di summarize. Disimpulkan biar padat gitu loh
Ya, dia oh jadi ini. Tapi jangan nyimpulin di awal, baru ngomong, iya saya simpulkan ya, gitu. Jangan, dan bahannya ada dulu, baru kita buat kesimpulan. Itu orang akan merasa dipahami dengan sangat analisanya itu dipahami. Oke, yang berikutnya adalah information giving, memberikan informasi ya. Nah, dengarkan untuk menentukan informasi apa yang betul dan apa yang dibutuhkan. Nah, misalnya Bapak ini bilang perempuan yang seperti itu durhaka pada Allah, dia bilang ya, karena bisa tidur nyenyak di saat suaminya minum obat tidur. Jadi suaminya itu tidur tuh pakai obat tidur, isinya ngorok. Gitu. Jadi siapa yang lebih menderita? Bu Hasni. Gimana nih? Saya apa dia? Saya tidak tahu siapa yang lebih menderita. Mungkin ibu, tapi bapak yang lebih tidak tahan ya. Ya, saya nggak tahu. Jadi, tapi saya beri informasi. Pak, saya kira bukanlah dosa besar. Suami istri bapak bilang untuk karena justru ya kan dia bilang dosa besar kan itu bahaya ya untuk mental istri ya. Ya, mana hadisnya itu berdosa besarlah para istri yang bisa tidur nyenyak di saat suami minum obat tidur gitu. Ya, maka mungkin yang bapak maksud itu bapak butuh perhatian ya, agar bapak lebih terkurang misalnya. Nah sekarang kita memberi informasi, bahkan Pak Umar bin Khattab. Nah, saya izin ya Pak ya, saya boleh ceritakan kisah laki-laki yang datang ke rumah Umar bin Khattab untuk mengeluhkan istrinya yang bawel. Pernah ya dengar ceritanya ya? Pernah ya? Nanti saya ceritain. Dia bilang, nanti kita cari Pak. Itu ada literaturnya. Gak apa-apa, kita memberikan kayak gitu tuh gak apa-apa untuk memberikan informasi. Yes. Tapi saudara saya jangan, kalau tetangga saya ya Pak, itu malah lebih parah, Bapak gak ada apa-apa. Jangan. Ya itu informasi yang tidak dibutuhkan ya, bisa membuat terluka. Problem solving membantu dia untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan memberi solusi. Nah ya, oke, next. Nah ya. Ini dari cerita saya tadi udah kira-kira beberapa skill itu ya. Nanti seluruh skill ini dibangun di atas penerimaan, pemahaman, dan keterbukaan. Maka menjadilah dia proses counseling yang di dalamnya ada relasi menolong. Oke, karena sekira waktu kita sudah habis. Tapi kalau ada satu atau dua komentar atau pertanyaan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.